Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi mengenai masa dewasa awal dengan tema perkembangan sosial emosional di masa remaja. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan rekan tim saya, yaitu saya sendiri, Eva Fitriani, dan yang kedua Mary Talentia, dan yang ketiga Nur Aziza Rahmatullah. Langsung saja kita memasuki pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian masa dewasa, kedua stabilitas dan perubahan yang berlangsung dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa yang dibawakan oleh saya sendiri, yang ketiga yaitu ketertarikan bentuk-bentuk cinta, keempat isu terkait orang dewasa yang dibawakan oleh Mary Talentia, yang kelima yaitu pernikahan dan keluarga, dan yang keenam yaitu gender, relasi dan perkembangan diri yang dibawakan oleh Nur Aziza Rahmatullah. Pengertian masa dewasa remaja. Orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Masa dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun sampai 40 tahun saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Individu yang tergolong dewasa muda ialah mereka yang berusia 20 sampai 40 tahun memiliki peran dan tanggung jawab yang tentu saja semakin besar. Individu tidak harus bergantung secara ekonomis, sosiologis, maupun psikologi pada orang tuanya. Yang kedua yaitu stabilitas dan perubahan yang berlangsung dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Ada dua yang kami terapkan, yaitu kepribadian dan keletakan. Kepribadian. Di masa dewasa awal, sebagian besar individu memperlihatkan lebih sedikit perubahan suasana hati dibandingkan ketika remaja. Mereka juga lebih bertanggung jawab dan lebih jarang berperilaku yang mengandung resiko. Temperamen yang mudah dan temperamen yang sulit. Anak-anak yang memiliki temperamen yang mudah di usia 3-5 tahun cenderung lebih mudah menyesuaikan diri ketika menjadi orang dewasa muda. Selanjutnya itu keletakan atau attachment, yang merupakan suatu hubungan emosional atau hubungan yang bersifat efektif antara satu individu dengan individu lainnya yang mempunyai arti khusus. Dalam hal ini biasanya hubungan ditunjukkan pada ibu atau pengasuhnya. Hubungan yang dibina bersifat timbal balik, bertambah cukup lama dan memberi rasa aman walaupun figur letak tidak tampak dalam pandangan anak. Selanjutnya dibacakan oleh rekan tim saya yaitu Mary Talentia. Selanjutnya ada ketertarikan, cinta, dan relasi akrab atau ketertarikan bentuk-bentuk cinta. Orang tertarik dengan orang lain yang memiliki sikap, nilai, dan gaya hidup yang sama. Karena adanya validasi konsensual, sikap dan nilai kita memperoleh dukungan jika sikap dan nilai orang lain juga sama dengan kita. Selain itu, orang cenderung menghindar dari sesuatu yang tidak diketahuinya. Cinta melibatkan wilayah perilaku manusia yang luas dan kompleks, menjangkau berbagai relasi yang mencakup persahabatan, cinta, romantis, cinta afektif, dan bahkan menurut sejumlah ahli, juga melibatkan altruisme consummate love. Selanjutnya, isu terkait orang dewasa. Yang pertama, orang dewasa yang hidup sendiri. Kesepian bisa disebabkan oleh banyak hal seperti pindah ke lokasi baru, perceraian, kematian pasangan, serta isolasi fisik. Saat alami kesepian, gejala yang muncul antara lain kurang percaya diri, merasa tidak diperhatikan, dan merasa tidak punya orang dekat untuk berbagi beban. Bila dibiarkan kesepian memiliki efek merugikan bagi kesehatan, yaitu meningkatnya stres, depresi hingga bunuh diri, peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke, perilaku antisosial, penurunan memori dan daya pikir, serta penyalahgunaan narkoba. Yang kedua ada kohabitas orang dewasa.
Kohabitas mengacu pada hidup bersama dan melakukan hubungan seksual meskipun tidak menikah. Sejumlah pasangan memandang kohabitas bukan sebagai pendahulu pernikahan, namun sebagai sebuah gaya hidup. Pasangan yang melakukan kohabitas menghadapi masalah-masalah tertentu atau tidak kesetujuan dari orang tua, kesulitan dalam memiliki hak memiliki bersama, dan kecenderungan untuk mengalami kekerasan dan dilakukan oleh pasangan, khususnya bagi wanita. Yang ketiga ada perceraian. Perceraian lebih banyak dialami oleh kelompok tertentu, contohnya menikah di usia muda, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat penghasilan yang rendah, tidak memiliki afilitas religius, memiliki orang tua yang bercerai, dan memiliki bayi sebelum menikah. Karakteristik dari pasangan yang bisa meningkatkan terjadinya perceraian adalah alkoholisme, masalah psikologis, kekerasan domestik, ketidaksetiaan, dan pembagian tugas rumah tangga yang tidak adil. Pasangan harus menghadapi tantangan setelah bercerai menjadi merasa kesepian, kehilangan harga diri, cemas, dan ketidaktahuan kehidupan selanjutnya, dan kesulitan dalam menjalani relasi akrab yang baru. Selanjutnya ada pernikahan dan keluarga. Yang pertama ada komitmen. Komitmen pernikahan yang bermula dari kesepakatan bersama untuk melanjutkan ikatan yang telah dimulai. Kesepakatan tersebut bermula dari perencanaan jangka panjang bagi diri sendiri dan hubungan. Adanya keinginan untuk meningkatkan pasangan sampai akhir pernikahan dan dorongan menjaga keutuhan hubungan. Hal ini dilakukan dengan memberikan kenyamanan psikologis terhadap pasangan sehingga pasangan tidak ingin berpisah ataupun terpikat pihak lain. Selanjutnya menjadi orang tua. Menjadi orang tua merupakan salah satu dari sekian banyak tugas manusia sebagai makhluk sosial. Masa menjadi orang tua atau parenthood merupakan salah satu tahap perkembangan yang dijalani kebanyakan orang dan bersifat universal. Keutuhan orang tua, ayah, dan ibu dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membentuk anak untuk memiliki rasa percaya diri dan mengembangkan diri. Gender, relasi, dan perkembangan. Gender dan komunikasi. Istilah gender merupakan konstruksi sosial yang bertujuan untuk menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Sejak awal perempuan selalu dinilai tidak mempunyai akses dan kesempatan yang setara dengan laki-laki. Dalam sektor pekerjaan, keadaan ini ditengarai ikut menghambat perempuan dalam menggapai karirnya. Komunikasi merupakan alat konstruksi kesetaraan dalam kaitannya dengan gender dan pekerjaan. Dengan komunikasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam karir, diharapkan akan mewujudkan kesetaraan dalam dunia kerja serta mengurangi kultur patriarki. Perkembangan wanita. Wanita dewasa awal adalah wanita yang berusia 21 tahun sampai dengan usia 40 tahun. Masa dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa dewasa awal, identitas diri ini didapat sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis. Semakin bertambahnya usia seorang gadis menjadi dewasa membuatnya juga akan mengalami kematangan secara biologis dan psikologis. Dan sejalan dengan hal ini, maka secara biologis masa reproduksi seorang wanita dewasa sudah siap untuk bekerja sebagai mestinya. Akan tetapi, tetap saja akan ada hambatan dan gangguan yang dapat terjadi pada kesehatan reproduksi wanita dewasa. Perkembangan pria. Kesehatan jumlah pria yang mengalami gangguan terkait dengan stres, ketergantungan alkohol, kecelakaan mobil, dan bunuh diri lebih banyak dibandingkan wanita. Pria seringkali akan memiliki sifat dominan, sangat kuat, agresif, dan seharusnya mengontrol wanita. Ada begitu banyak pria yang memiliki interaksi yang terlalu sedikit dengan ayahnya. Sifat mengasuh dan peka terhadap orang lain dianggap sebagai aspek peran sebagai wanita. Semua aspek mengenai peran pria ini mengakibatkan pria kurang adekuat dalam mengembangkan hubungan emosi dan positif dengan pria lain.